Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan melanjutkan kisah kemarin teman-teman ya, kisah AKP Herman. Wow, dan pada episode kali ini akan terkuak nih, siapakah pembunuh Nadine ya teman-teman ya. Dan memang kisah AKP Herman ini teman-teman ya, kisah dari Bu Wahyudi Suryani ini ada jadi salah satu favorit saya nih, terbaru ya, karena memang selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor, misteri di balik kematian Nadine. Kisah AKP Herman. Herman dan Ritonga sudah berada di depan sebuah pabrik plastik tempat Nadine dan Nia bekerja. Mereka lalu berjalan masuk mendekat ke meja resepsionis. "Selamat sore, apa pemilik pabrik ada?" tanya Herman kepada seorang gadis yang tengah duduk terkantuk-kantuk. Pasiennya sedang keluar kota, Pak," jawab gadis itu gelagapan. "Kemana?" Ke Probolinggo, Pak." "Kapan kembalinya?" Pasien ke Probolinggo untuk mengunjungi pabrik yang ada di sana, Pak. Biasanya sih cuma sehari." "Baik, kalau begitu besok kami akan datang untuk menemui beliau lagi." Tapi biasanya kalau habis dari Probolinggo, besoknya pasien tidak masuk kantor, Pak, istirahat di rumah. Bapak langsung saja ke rumah beliau, ini alamatnya," kata gadis itu sambil menyerahkan sebuah kartu nama bosnya. "Baik, terima kasih. Oh ya, apa Mbak Nianya ada?" tanya AKP Herman lagi. "Mbak Nianya ada, Pak. Maaf, Bapak dari mana ya?" "Oh, kami dari pihak kepolisian." Gadis itu tampak terkejut. "Baik, Pak, saya panggilkan Mbak Nia. Silakan duduk bapak-bapak dulu," kata gadis itu dengan gugup. Tidak lama kemudian, gadis itu muncul lagi dengan diikuti oleh seorang gadis yang lain. "Saya Nia, Pak. Ada apa ya bapak-bapak dari kepolisian mencari saya?" tanya Nia sambil mengulurkan tangannya menyalami Herman dan Ritonga. "Kami dari pihak kepolisian, Mbak. Kami datang untuk mengusut kematian Mbak Nadine." "Mengusut? Maksudnya Nadine meninggal dengan tidak wajar?" tanya Nia kaget. "Menurut Mbak Nia?" Saya nggak tahu, Pak. Karena dari pihak kantor diberitahukan kalau kematian Nadine karena overdosis alkohol." "Mbak Nia kenal baik dengan Mbak Nadine?" "Kenal baik, Pak. Kami dari desa yang sama sejak SD sampai kuliah juga sama-sama. Bahkan sampai kami bekerja di tempat yang sama." "Bagaimana sifat Nadine? Apakah memang dia suka minum-minum?" Nadine baik sih, Pak. Kadang memang dia cerita habis minum, tapi itu pun jarang, Pak. Biasanya dia itu minum-minum kalau lagi banyak masalah saja, Pak, jawab Nia. "Berarti dia sedang ada masalah sekarang. Apa dia bercerita sesuatu kepada Mbak Nia?" Di sini Nia tampak diam sejenak. "Waduh, saya nggak tahu, Pak. Walaupun kami dekat, tapi Nadine itu orangnya tertutup, Pak. Tidak semua masalah dia diceritakan pada saya." "Masalah pekerjaan mungkin?" "Perasaan nggak ada deh, Pak. Kantor berjalan seperti biasa aja." "Masalah asmara?" Wajah Nia di sini langsung berubah. AKP Herman menangkap perubahan itu. Kalau masalah asmara, Bapak bisa tanya langsung sama pacar Nadine saja, Pak. Saya nggak tahu," jawab Nia. "Apa Anda kenal dengan pacar Mbak Nadine?" "Kenal, Pak. Namanya Rizal. Kebetulan dia bekerja di rekanan pabrik kami. Jadi ya kita saling mengenal. Saya ada, Pak, alamat kantor dan nomor teleponnya," jawab Nadine lalu menuliskan sebuah alamat kepada Herman. "Kapan terakhir kalian bertemu Mbak Nadine di luar jam kantor?" Hari Sabtu kemarin, Pak. Kami mampir ke rumah Nadine karena saya khawatir dengan keadaan Nadine. Sejak Jumat dia muntah-muntah terus di kantor. Makanya saya ajak sahabat saya yang bernama Wawan untuk nengok Nadine." "Hari Sabtu kemarin?" tanya Herman dengan dahi berkerut. "Iya, Pak." "Pukul berapa?" Sekitar pukul 12-an mungkin, Pak." "Bagaimana keadaan Mbak Nadine di Sabtu kemarin? Apakah dia tampak stres sampai dia harus minum-minum pada hari Minggunya?" Di sini Nia tampak menggigit bibirnya. "Ya,
Biasa saja sih Pak, cuma memang kelihatan pucat. Kan Nadinya sedang sakit Pak. Kalau sakitnya karena stres ya saya nggak tahu Pak. Jawabnya kemudian. Mbak Nia, apakah Mbak Nia tahu kalau Nadine hamil? Hah, hamil Pak? Jawab Nia, tapi dengan ekspresi wajah yang tidak meyakinkan. Anda tidak tahu? Nadine menggeleng pelan. Apakah saudara Nadine punya musuh? Musuh? Musuh yang gimana ya Pak? Ya orang yang iri mungkin? Mungkin ada sih Pak, tapi saya nggak tahu kondisi hati orang. Apalagi karir Nadine yang sangat cepat, mulai dari akuntan, kepala akuntan, sampai sekretaris pribadi itu cuma butuh waktu 3 tahun, terangnya. Apakah termasuk Anda? Loh, maksud Bapak, apakah Anda iri dengan karir Mbak Nadine? Ya Allah Pak, buat apa? Saya sama Nadine sudah seperti saudara. Saya malah senang kalau Nadine sukses, kata Nia sedikit sewot. Apakah saya bisa minta alamat saudara Wawan? Wawan? Apa hubungannya dengan Wawan? Wawan malah tidak tinggal di Surabaya. Dia hanya kebetulan saja ada tugas di Surabaya. Mungkin saudara Wawan bisa menambahkan informasi yang lain, karena biasanya sudut pandang pria berbeda dengan sudut pandang wanita. Jawab AKP Herman. Oh, dia tinggal di guest house di daerah Wiyung Pak. Nia lalu menuliskan alamat lengkap tempat tinggal Wawan. Bagaimana dengan barang-barang pribadi saudari Nadine yang masih ada di kantor ini? Tanya Herman lagi. Pak Zen, bos saya sudah menyuruh saya mensortir Pak. Ini sedang saya cicil karena tidak semua barang pribadi Nadine ada juga yang merupakan inventaris kantor. Oke baik, nanti kalau sudah disortir mohon diantar ke kantor saya ya. Saya memerlukannya, siapa tahu ada petunjuk lain. Nanti setelah diperiksa biar saya yang mengembalikan ke keluarga. Ini alamat kantor saya, kata AKP Herman sambil menyerahkan sebuah kartu nama. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Terima kasih untuk waktunya dan saya harap Mbak Nia bisa datang kalau sewaktu-waktu ada panggilan dari pihak kepolisian, kata AKP Herman yang ditanggapi Nia dengan anggukan di kepala. Dia berbohong, kata AKP Herman setelah dia dan Ritonga berada di dalam mobil. Siap benar, saya juga merasa jawaban-jawaban yang diberikan kurang meyakinkan, jawab Ritonga. Dia menutupi sesuatu, bisa jadi berhubungan dengan keselamatannya atau dengan karirnya. Siap Dan, selanjutnya kita kemana Dan? Tanya Brito Ritonga. Saya ingin memberikan kabar duka ini kepada pacarnya. Kita pergi ke kantor laki-laki yang bernama Rizal. Mudah-mudahan dia belum pulang, kata Herman sambil menyerahkan secari kertas berisi alamat kantor Rizal yang tadi dituliskan Nia. Kantor tempat Rizal bekerja berada di daerah Dukuh Kupang, sebuah pabrik plastik kecil tanpa plakat nama di depannya, hanya bahan-bahan plastik yang diletakkan menumpuk di halaman pabrik itu. Sebuah motor tampak hendak keluar dari pabrik tersebut dan langsung dicegat oleh Herman. Maaf mas, apa Pak Rizalnya ada? Tanya Herman kepada pemuda yang mengeluarkan motor itu. Wah, Pak Rizal, sebentar ya Pak, saya lihat dulu. Saya tidak tahu beliau sudah pulang atau belum, jawab pemuda itu lalu masuk lagi ke dalam pabrik. Tidak lama kemudian, dia keluar lagi. Silakan masuk saja Pak. Pak Rizalnya ada di ruangan, langsung masuk saja. Di dalam cuma ada satu ruangan kok, kata pemuda itu. AKP Herman dan Bribtu Ritonga hanya mengangguk lalu masuk ke dalam pabrik. Di dalam pabrik itu tampak sebuah ruangan besar berisi alat-alat berat. Sepertinya ini adalah pabrik tempat produksi. Beberapa pekerja tampak masih bekerja menjalankan mesin-mesin berat itu dengan suara yang sedikit berisik. Herman lalu melihat sebuah ruangan kecil di samping pabrik. Dia segera berjalan ke ruangan itu. Herman mengetuk pintu dan terdengar suara mempersilahkan masuk. Seorang laki-laki tampan tampak duduk di belakang meja. Dia langsung bangun dan menyalami Herman dan Ritonga. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu bapak-bapak? Maaf, dari mana ya Pak ya? Tanya Rizal dengan sopan. Kami dari kepolisian. Apa Pak Rizal kenal dengan Bu Nadine? Ekspresi wajah sopan Rizal di sini langsung berubah. Dari kepolisian? Nadine? Wah, apakah bapak-bapak ini datang ke sini atas laporan Nadine karena saya sudah menendang pagar rumahnya sampai anjlok? Tanyanya lagi, tidak lagi ramah. Apa? Jadi Anda sudah merusak pagar rumah Mbak Nadine? Tanya AKP Herman heran. Sekarang gantian Rizal yang ikut heran. Loh, jadi bapak-bapak ini kesini bukan atas laporan Nadine karena saya sudah menendang pagar rumahnya? Tidak Pak Rizal. Tapi bapak bisa menceritakan kepada saya kenapa bapak sampai menendang pintu rumah Bu Nadine,
kata Herman. Loh, lalu maksud kedatangan bapak-bapak ini kemari untuk apa ya? Tanya Rizal balik tanpa menjawab pertanyaan Herman. Kami datang, hendak mengabarkan tentang kematian Bu Nadine. Hah? Wajah Rizal langsung pucat. Meninggal? Meninggal kenapa, Pak? Apa dia sakit? Tapi kemarin Sabtu dia tampak baik-baik saja. Dibunuh. Jawab Herman ingin melihat reaksi Rizal. Apa? Rizal sampai berdiri dari kursinya karena terkejut. Kapan terakhir Bapak Rizal bertemu dengan saudari Nadine? Sabtu, Pak. Sabtu kemarin, Pak. Jawabnya lemas. Apakah terjadi pertengkaran antara Anda dengan saudari Nadine? Jujur ya, Pak. Apa masalahnya? Masalah pribadi, Pak. Saudara Rizal, kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak kepolisian. Jadi, tidak ada lagi istilah masalah pribadi. Semua harus dijelaskan secara detail. Rizal tampak diam terpekur. Berita ini sungguh membuatnya kaget. Dia lalu mendesah dan mulai menceritakan semua masalahnya dengan Nadine kemarin Sabtu yang berakhir dengan pertengkaran. Jadi Anda sudah menyumpahinya cepat mati saat itu? Ya, Pak, soalnya saya kesal, Pak. Tapi Anda tidak membunuhnya? Ya Allah, tentu saja tidak, Pak. Saya itu masih cinta, Pak, sama Nadine, Pak. Dan saya berharap suatu hari nanti Nadine bisa kembali ke saya, kata Rizal lirih. Cinta yang terlalu dalam bisa membuat orang nekat, kata AKP Herman. Tapi saya tidak membunuhnya, Pak. Bapak bisa tanya sama pembantunya. Saat saya meninggalkan rumah, ada saksinya. Nadine masih hidup, Pak. Pembantu? Jadi saudara Nadine punya pembantu? Punya, Pak, tapi harian. Dia datang sekitar pukul 7 pagi, kemudian pulang pukul 4 sore. AKP Herman mencatatnya dalam sebuah catatan kecil. Setelah Anda pulang, Anda tidak kembali lagi keesokan harinya. Untuk apa saya kembali lagi, Pak? Untuk membunuhnya mungkin? Bukankah kalau saudara Nadine meninggal, rumah itu akan kembali kepada Anda? Itu tuduhan gila, Pak. Saya katakan sekali lagi, Pak. Saya tidak membunuh Nadine. Kalau begitu, apakah Anda bersedia saya mintai sidik jari? Oh, tentu saja, kata Rizal yakin sambil membuat cap tangan pada kertas yang diberikan Ritonga. Herman mengangguk. Baik, kami permisi dulu. Oh ya, saudara Rizal, ada satu hal lagi. Apakah Anda tahu kalau saudari Nadine tengah hamil? Apa? Kali ini wajah Rizal pucat seputih kapas. Dan izin, Dan, selanjutnya kita kemana, Dan? Tanya Ritonga. Sudah lepas maghrib, kita cari masjid dulu. Lalu saya ingin mendatangi guest house tempat Wawan. Saya yakin dia sudah pulang kerja. Akan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Selepas sholat dan makan malam, mobil AKP Herman meluncur ke arah Wiyung, sebuah guest house mirip hotel kecil dengan papan nama bertuliskan Guest House Citra. Tampak terpampang di depan Herman dan Ritonga. Mereka lalu masuk ke lobi menuju meja resepsionis. Seorang laki-laki langsung berdiri dan tersenyum ramah. Apakah bisa kita bertemu dengan saudara Wawan? Bisa, Pak. Bapak-bapak ini dari mana ya, Pak? Kami dari pihak kepolisian. Laki-laki itu tampak terkejut. Dia lalu menelpon ke kamar Wawan dan mengatakan ada tamu di lobi yang ingin bertemu. Tidak lama kemudian, dari arah tangga turun seorang pemuda yang langsung menuju meja resepsionis. Laki-laki yang duduk di meja resepsionis itu lalu menunjuk ke arah Herman dan Ritonga. Pemuda itu lalu menghampiri mereka berdua dan menyalaminya. Saya Wawan, Pak, kata pemuda itu lalu ikut duduk di hadapan Herman dan Ritonga. Apakah Anda sudah mendengar tentang berita kematian saudari Nadine? Oh, sudah, Pak. Senin siang saya dikabari Nia. Saya juga kaget. Saya langsung izin dan ke kantor Nia. Malah saya ikut mengantar orang tua Nadine ke rumah sakit begitu mereka sampai di Surabaya, kata Wawan. Apakah saudara Wawan sahabat Ibu Nadine? Oh, betul, Pak. Saya, Nia, dan Nadine sudah bersahabat sejak kecil dan berasal dari desa yang sama, kata Wawan. Kapan terakhir Anda bertemu dengan Mbak Nadine? Sabtu siang, Pak. Nia telepon saya. Dia mengabari kalau sejak Jumat Nadine sakit. Dia khawatir. Makanya dia mengajak saya untuk nengok dia. Bagaimana keadaan saudari Nadine saat itu? Sepertinya memang Nadine sedang banyak masalah, Pak. Apakah saudara Nadine curhat kepada Anda dan saudara Nia? Sebagian besar iya, Pak. Tentang putusnya hubungannya dengan saudara Rizal? Iya, Pak, salah satunya itu, Pak. Tentang kehamilannya? Di sini Wawan tampak diam. Bagaimana saudara Wawan?
Apakah saudari Nadine bercerita kepada Anda tentang kehamilannya? Lagi-lagi Wawan hanya diam. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda adalah sahabat saudari Nadine. Sekarang terbukti bahwa saudari Nadine meninggal dibunuh orang. Apakah Anda tidak tergerak untuk membantu membongkar kasus sahabat Anda sendiri? Apa Pak? Jadi Nadine itu meninggal karena dibunuh orang, bukan karena overdosis alkohol? Tanya Wawan kaget. Tidak. Saudari Nadine tidak meninggal karena overdosis alkohol, tapi karena dibunuh. Wawan langsung mengusap wajahnya dengan kasar. Baik Pak, saya akan berkata jujur. Ya, Nadine memang menceritakan kalau dia hamil, katanya kemudian. Baik, apakah dia juga bercerita siapakah ayah bayi dalam kandungannya? Ya Pak, bosnya Pak, namanya Pak Zen. Apa? Kali ini AKP Herman yang terkejut. Itu bukan anak dari pacarnya, Rizal? Bukan Pak, Nadine dan Rizal sudah putus sekitar sebulan yang lalu. Bahkan saya dan Nia pernah memergoki mereka saat check-in di sebuah hotel Pak. Baik, apalagi yang diceritakan oleh saudari Nadine pada Anda? Dia bilang bosnya baru saja pulang dari rumahnya Pak, dan mereka sempat bertengkar. Bahkan bosnya menampar wajah Nadine sampai Nadine terantuk di meja. Itu sebabnya dahinya diperban. Dia juga bertengkar dengan Rizal karena Rizal datang setelah bosnya pulang. Rizal datang untuk meminta kembali rumahnya, tapi Nadine menolak. Mereka bertengkar hebat waktu itu, kata Wawan. Baik-baik, berarti saudari Nia juga tahu masalah ini. Tetapi kenapa saudari Nia tidak menceritakan semua ini kepada kita tadi? Mungkin bukan maksud Nia tidak mau cerita kepada Bapak, tapi mungkin dia cari aman Pak. Saya yakin dia tidak cerita karena masih ingin bekerja di pabrik plastik itu. AKP Herman menganggukkan kepalanya. Apakah Bapak sudah memiliki dugaan pembunuhnya Pak? Tanya Wawan. Itu yang sedang kami selidiki. Anda Bapak kan memiliki pandangan siapa yang cocok mengisi sepatu si pembunuh? Mungkin? Wawan hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Kalau menurut saya hanya 2 orang yang bisa menempati sepatu pembunuh Pak. Bosnya Nadine karena dia tahu Nadine hamil, tapi dia tidak mau tanggung jawab. Atau mantan pacarnya Rizal karena dia ingin rumah yang ditempati Nadine kembali padanya. Oke, baik. Apakah Nadine pernah bercerita kepada Anda kalau dia punya musuh atau apa? Oh tidak Pak, saya pribadi sering dinas di luar kota Pak. Saya ini jarang dinas di Surabaya. Terakhir saya bertemu dengan Nadine saat lebaran di Mojokerto. Selebihnya hanya komunikasi lewat telepon. Saat Anda ke rumah saudari Nadine di Sabtu kemarin, apakah ada tamu lagi yang datang? Oh tidak Pak, kami cuma sebentar di sana, tidak sampai 30 menit. Karena kami lihat Nadine butuh istirahat, dan lagi saya harus segera pergi ke Mojokerto menengok ibu saya. Baik kalau begitu Saudara Wawan, terima kasih banyak atas informasinya. Kami permisi. Pamit Herman kepada Wawan. Kasus kali ini cukup rumit, Ri. Aku curiga pada bos Nadine. Jangan-jangan dia takut kalau skandalnya diketahui oleh istrinya. Maka dari itu dia membungkam mulut Nadine selamanya, kata Herman pada Ritonga setelah mereka pulang dari tempat Wawan. Siap Dan, saya rasa juga begitu Dan. Baik kalau begitu besok kita perlu ke rumahnya. Sebelumnya saya mau menyelidiki rumah Nadine terlebih dahulu. Besok coba kamu suruh orang untuk mencari rumah RT-nya, karena penyelidikan kita perlu saksi dari warga setempat. Lalu kamu hubungi juga tim forensik ya untuk menyelidiki rumah Nadine. Perintah AKP Herman. Siap Komandan, jawab Ritonga. Keesokan harinya pukul 10 pagi, AKP Herman sudah berada di depan rumah Nadine bersama dengan Ritonga dan beberapa orang dari tim forensik. Kamu sudah hubungi ketua RT-nya? Tanya Herman pada Ritonga sambil melihat jam tangannya. Siap, sudah Dan. Apa saya perlu ke rumahnya lagi Dan? Oh nggak perlu, kita tunggu aja di sini. Dan benar saja, tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki parubaya berusia sekitar awal 50 tahunan mengendarai motor berboncengan dengan seorang laki-laki yang menggunakan seragam satpam. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya ketua RT di sini. Maaf, bapak-bapak semua, saya terlambat karena harus menjemput Masis dulu. Nah, Masis ini adalah satpam di komplek kami. Kemarin, saat jenazah Mbak Nadine ditemukan, dia itu cerita ke saya kalau dia sempat bertemu dengan seorang wanita yang bertamu ke rumah ini pada hari Minggu sore, sehari sebelum Mbak Nadine ditemukan meninggal, kata Pak Bayu kepada KP Herman. Apa? Ada tamu seorang wanita pada Minggu sore? Betul Pak, malah saya yang bantu dia masuk karena dia ngebel-ngebel tidak dibukakan pintu sama Mbak Nadine. Ketika saya cek gemboknya, lah kok tidak digembok. Saya pikir mungkin Mbak Nur lupa. Nah setelah saya cek ternyata pintunya memang anjlok, jadi tidak bisa digembok. Terang Pak Sis.
Lalu setelah masuk, apa Mbak Nadine-nya keluar rumah? Tanya Herman dengan tegang. Waduh, maaf Pak, saya tidak tahu Pak. Karena setelah sampai halaman saya disuruh pergi, ya wes saya pergi. Herman langsung menghela nafas. Kalau misalkan Pasis bertemu lagi dengan wanita itu, apakah Pasis bakal ingat? Wah, insya Allah ingat Pak. Ya orangnya itu usianya sekitaran 45-an lah ya. Tapi masih cantik Pak, badannya langsing, kulitnya putih, pakai kacamata hitam. Mobilnya juga bagus loh Pak. Baiklah, kalau begitu sekarang mari kita masuk. Tolong usahakan jangan menyentuh apapun di dalam ya, biar tim forensik yang bekerja. Pak Bayu dan juga Pak Sis hanya mengangguk. Di dalam rumah Nadine, tim forensik mulai melakukan pekerjaannya. Mereka menyisir setiap jengkal rumah Nadine untuk mengambil sidik jari dan mencari benda-benda yang dianggap mencurigakan. Hampir 1 jam lebih mereka menunggu sampai seorang pria yang menggunakan seragam putih-putih itu mendekati AKP Herman. TKP terlalu bersih Pak, katanya. Maksudnya? Hampir tidak ditemukan sidik jari di tempat umum, seperti ruang tamu dan ruang keluarga. Dengan kata lain, seseorang telah membersihkan tempat ini dari semua sidik jari. Terang laki-laki itu. Dengan kata lain, pelaku sudah mempersiapkan semua. Dia tahu dia tidak boleh meninggalkan jejak sedikit pun, kan? Tanya AKP Herman. Betul Pak, kami hanya menemukan sidik jari korban di tempat pribadi seperti area kamar tidur dan juga kamar mandi, kata pria itu. Berarti semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pelaku, gumam AKP Herman. Tapi di sofa di sela-selanya saya menemukan ini Pak, kata orang itu lagi sambil menunjukkan benda seperti kain yang sudah dimasukkan ke dalam kantong plastik. Apa itu? Sebuah sapu tangan Pak. Apa mungkin sapu tangan milik korban? Tanya Herman. Bisa jadi milik pelaku Pak, jawab laki-laki itu yang membuat Herman mengernyit. Itu sapu tangan wanita atau sapu tangan pria? Waduh, tidak bisa dikatakan itu sapu tangan milik pria atau wanita Pak, karena tidak ada motif apapun, hanya kain polos warna biru. Kesimpulan saya bisa dipakai wanita atau pria, jawab pria dari tim forensik itu. Baik, kamu bawa dan kamu cek apakah ada sidik jari ataupun DNA dari pemilik, jawab Herman. Lalu bagaimana dengan botol minuman kerasnya? Kata Herman sambil menunjuk ke arah botol minuman keras dan sebuah gelas yang masih tergeletak di atas meja. Bersih Pak, bahkan tidak ada sidik jari satupun. Ya. Berarti pelaku sudah membersihkan semua sidik jari bahkan sampai ke botolnya. Bisa jadi Pak. Herman tampak diam sejenak. Lalu di mana gelas pelaku? Tanya Herman lagi. Gelas pelaku? Tanya pria dari tim forensik itu. Ya, menurut teori saya, pelaku pasti orang yang dikenalnya, karena dia diperbolehkan masuk. Dan apakah mungkin saat tuan rumah minum dia tidak menawari tamunya? Bisa jadi tamunya tidak minum alkohol dan jawab Ritonga. Ya, tapi paling tidak korban pasti memberikan minuman lain, entah teh atau kopi gitu, jawab Herman. Tiba-tiba dia berdiri. Dia lalu berjalan menuju sebuah gelas yang ada di meja ruang tamu. Apa gelas ini sudah disidik? Tanya AKP Herman. Sudah Pak, hanya ada sidik jari korban. Berarti ini gelas korbannya, kata Herman lagi sambil memperhatikan gelas kaca bening dengan pegangan tinggi. Gelas ini memang gelas khusus untuk minum alkohol. Herman lalu berjalan ke arah dapur. Dia melihat di atas rak tempat piring basah dia menemukan satu gelas yang sama persis yang diletakkan tengkurap seperti baru dicuci. Rak piring basah itu kosong, hanya ada gelas itu saja. Fix, sesuai dugaan saya, pelaku mencuci gelasnya untuk menghilangkan jejak. Dia ingin menimbulkan kesan seolah-olah Nadine minum minuman keras sendiri sampai dia overdosis dan akhirnya meninggal, kata Herman. Semua yang ada di sana tampak mengangguk-anggukan kepalanya. Saya mencurigai wanita yang datang saat sore hari ke rumah Nadine, yang kedatangannya dilihat oleh Pasis. Di sini saya punya tebakan. Oh ya Pasis, apakah Bapak sibuk? Apakah Bapak bisa ikut saya sebentar? Tanya Herman kepada satpam itu. Kemana Endan? Tanya Pasis. Untuk mengenali seseorang, jawab Herman. Oh bisa. Tapi saya nanti pulangnya gimana Endan? Tanya Pasis. Nanti saya antar lagi ke sini, jawab Herman. Baik Pak. Apakah ada yang tahu kenapa hari ini pembantu harian saudari Nadine tidak datang? Tanya Herman kepada Pak Bayu dan juga Pasis. Oh iya Pak, sewaktu ada ramai-ramai ditemukan jenazah Mbak Nadine, kebetulan saya bertemu dengan Mbak Wati. Dia itu juga pembantu harian di rumah Bu Irwan. Nah Mbak Wati itu cerita kalau hari Sabtu kemarin sore
Dia itu ketemu sama Mbak Nur. Mbak Nur bilang dia mau pulang kampung sebentar karena ibunya sakit. Mungkin baru kembali lagi hari Rabu atau Kamis. Jawab Pak Sis. Baiklah kalau gitu saya mau minta tolong kepada Pak RT. Kalau nanti pembantu Mbak Nadine sudah pulang, tolong antar ke kantor saya ya. Karena ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini alamat kantor saya, kata Herman sambil menyerahkan sebuah kartu nama. AKP Herman berdiri di rumah mewah bercat putih bersih. Tampak megah. Di halamannya terdapat 2 buah mobil mewah. Itu mobil yang warna putih kok, mirip sama mobil wanita yang bertamu ke rumah Mbak Nadine ya Pak. Persis. Ada stiker Taman Safari di kaca kiri bawah, kata Pak Sis. Baik, Pak Sis tunggu di sini dulu, nanti saya panggil ya, kata Herman. Pak Sis pun mengangguk. Herman dan Ritonga lalu turun dari mobil dan berjalan ke arah bel pintu. Ritonga lalu menekan bel itu, kemudian muncullah seorang wanita parubaya. Cari siapa ya? Tanya wanita itu. Apakah Pak Zen ada? Tanya Herman. Ada Pak. Kalau Ibu Zen? Oh, Ibu ada juga Pak. Tolong panggilkan Bapak dan Ibu Zen. Bilang kami dari pihak kepolisian ingin bertemu. Perintah Herman. Wanita itu buru-buru masuk. Tidak lama kemudian ia keluar lagi dengan membawa sebuah anak kunci. Dia membukakan pintu gerbang rumah itu, lalu menyuruh Herman dan Ritonga untuk masuk. Silakan masuk ke ruang tamu Pak, sebentar lagi Bapak sama Ibu turun, kata wanita itu. Herman dan Ritonga lalu masuk dan duduk di ruang tamu yang luas itu. Tidak lama kemudian seorang pria berusia sekitar 50 tahunan turun dari lantai 2, diikuti oleh seorang wanita berusia sekitar 45 tahunan tapi masih terlihat cantik. Selamat siang, saya Zen dan ini istri saya Erna, kata Pak Zen sambil menyalami Herman dan Ritonga. Istri Zen hanya menganggukkan kepala lalu duduk dengan angkuh sambil menyilangkan kaki. Perkenalkan, saya AKP Herman dan ini anak buah saya, Bribtu Ritonga. Saya mendapatkan tugas untuk menyelidiki kasus kematian salah satu pegawai Anda, yaitu Nona Nadine Apsari. Menyelidiki kematian Nadine? Loh, memangnya kenapa kematian Nadine harus diselidiki? Bukankah sudah jelas kalau kematiannya karena overdosis alkohol? Tanya Zen. Menurut pemeriksaan dokter awal kematiannya, ya Pak. Kebetulan saudari Nadine memiliki riwayat penyakit asma. Hal itu disimpulkan oleh dokter kematiannya karena dia melihat obat asma di atas meja Nadine. Dan di atas meja juga ditemukan botol minuman keras yang hampir kosong. Jadi memang alkohol bisa memperparah penyakit asma. Itulah sebabnya dokter kematiannya berasumsi kalau saudara Nadine meninggal karena overdosis alkohol. Terang AKP Herman. Ya lalu kenapa kasus ini diperpanjang? Tanya Z. Karena orang tua saudari Nadine tidak percaya anaknya meninggal karena overdosis. Jadi mereka meminta agar jenazah Nadine diautopsi untuk mengetahui kematian yang sesungguhnya. Diautopsi? Tanya Zen dengan wajah yang langsung berubah pucat. Betul Pak. Kenapa? Tanya Herman penuh selidik. Tidak apa-apa, jawabnya gugup. Anda tidak menanyakan apa hasil autopsinya? Atau Anda sudah tahu hasilnya? Pancing Herman. Zen tampak menyipitkan mata. Loh, apa maksud Anda? Katanya tidak ramah. Anda sudah tahu kalau saudari Nadine meninggal karena dibunuh. Apa? Jadi dia dibunuh? Kenapa? Lagi-lagi Zen bertanya dengan wajah yang tidak meyakinkan. Untuk melindungi reputasi seseorang mungkin, agar namanya tidak tercemar, atau untuk melindungi seseorang agar rumah tangganya tidak hancur karena ternyata hasil autopsi menunjukkan kalau ternyata saudari Nadine sedang hamil. Jawab Herman. Keringat dingin langsung keluar dari telapak tangan Zen. Kapan terakhir kali Anda bertemu dengan saudari Nadine, Pak Zen? Tanya Herman mengagetkan Zen yang sedang tertunduk. Jumat itu saat di kantor. Jawabnya gagap. Jumat? Herman tampak mengernyitkan dahinya. Bukankah Sabtu pagi di kediaman saudari Nadine? Tanya Herman sambil tersenyum sinis. Di rumah Nadine? Lo ngapain saya ke rumah dia? Jawab Zen, nada suaranya mulai meninggi. Meminta dia untuk menggugurkan kandungannya mungkin? Jawab Herman lagi dengan santai. Apa Anda bilang? Jangan suka mengarang cerita. Sebaiknya Anda segera pulang sebelum saya panggilkan pengacara saya, teriak Zen sambil melirik ke arah istrinya yang menatap tajam padanya.
Silakan Anda panggil pengacara Anda, Pak Zen, karena saya rasa Anda akan memerlukannya. Karena kami sudah mendapatkan handphone milik saudari Nadine dan percakapan terakhirnya adalah dengan Anda. Ngawur, polisi ngawur. Bisa saja itu rekayasa, jawab Zen tetap ngotot. Tapi kami punya saksi yang melihat Anda datang ke rumah saudari Nadine. Bohong. Saat saya datang tidak ada seorang pun. Di sini, Zen buru-buru menutup mulutnya karena merasa keceplosan. Anda barusan mengakuinya sendiri, kata Herman sambil tersenyum penuh kemenangan. Ya, jebakannya kena. Zen tampak diam, berkali-kali ia dilirik istrinya. Pukul berapa Anda datang ke rumah saudari Nadine? Tanya Herman perlahan. Saya datang sekitar pukul 9 atau 10, saya tidak melihat jam saat itu, jawab Zen. Suaranya sudah tidak setinggi tadi, wajahnya menunduk lunglai. Apa yang Anda lakukan di sana? Dia mengancam kalau saya tidak ke sana, maka dia yang akan datang ke rumah saya untuk memberitahu istri saya tentang keadaannya. Lalu, apa yang Anda katakan? Saya menyuruh dia menggugurkannya. Saudara Nadine mau? Tidak, Pak. Dia masih bersikeras untuk saya nikahi, Pak. Lalu Anda memukulnya? Zen di sini tidak menjawab. Menurut kesaksian dari pembantunya, saudari Nadine sempat terluka terkena pinggiran meja setelah Anda pergi. Lagi-lagi di sini Zen hanya terdiam. Apakah Anda membenci saudari Nadine? Zen mengangguk. Sampai berniat membunuhnya agar skandal Anda dengan saudari Nadine tidak terbongkar. Lalu Anda kembali di hari Minggunya untuk membunuh saudari Nadine. Tidak, Pak. Saya hanya bingung. Tapi saya tidak mungkin membunuh orang, Pak. Membunuh tikus saya saja tidak berani, jawab Zen hampir menangis. Apakah pada hari Minggu kemarin Anda memiliki alibi? Loh, saya di rumah, Pak. Seharian saya di rumah. Istri dan anak-anak. Oh ya, sama pembantu. Pembantu saya saksinya, Pak. Kalau seharian saya ada di rumah. Sayang, iya kan sayang? Tanyanya meminta dukungan pada istrinya, tapi reaksi istrinya sungguh di luar dugaan Zen. Loh, ya aku nggak tahu dong kamu di rumah atau enggak. Aku kan pergi seharian. Aku mana tahu kamu ke rumah perempuan jalang itu untuk membunuhnya atau tidak, jawabnya dengan sinis. Wajah Zen langsung berubah panik. Dia tidak menyangka jika istrinya akan berkata seperti itu. Kemana Anda pergi hari Minggu kemarin, Bu Erna? Tanya ke Herman. Hangout, Pak. Ngopi-ngopi sama teman-teman. Belanja, jawabnya acuh. Anda tidak datang ke rumah saudari Nadine? Loh, ngapain saya datang ke rumah wanita jalang itu? Jawabnya lagi. Anda menyebut saudari Nadine sebagai wanita jalang. Berarti di sini Anda sudah tahu tentang perselingkuhan suami Anda, kata KP Herman sambil nyengir. Dia heran. Kadang orang kalau sudah emosi tidak bisa mengatur kata-kata yang boleh atau tidak boleh diucapkan. Zen tampak terkejut. Dia menatap wajah istrinya. Sayang, kamu tahu hubunganku dengan Nadine, sayang. Kamu ke rumah Nadine hari Minggu kemarin? Tidak. Aku ini memang tahu hubungan kotormu dengan wanita jalang itu. Apa kamu pikir selama ini aku buta? Temanku banyak, Zen. Ada di mana-mana. Tidak sedikit temanku yang melapor bertemu denganmu dan wanita jalang itu dari hotel yang satu ke hotel yang lain. Selama ini aku diam karena aku masih melihat anak-anak, katanya dengan mata berkilat seperti predator yang hendak memangsa korbannya. Zen yang dipandang hanya diam tertunduk. Dan Anda mendatangi rumah saudari Nadine untuk memperingatkannya? Tanya KP Herman. Tidak, Pak. Saya tidak mau menginjakkan kaki saya ke rumah wanita jalang itu, katanya tegas. Herman langsung memandang Ritonga dan memberikan kode kepada Ritonga. Dia pun paham, lalu bangkit dari duduknya dan keluar. Tak lama kemudian, dia masuk lagi bersama Pak Sis, sapam di rumah Nadine. Pak Sis, apakah betul ibu ini adalah orang yang datang ke rumah Bu Nadine sore pada hari Minggu kemarin? Tanya Herman kepada Pak Sis. Wah, betul, Pak. Ibu ini yang datang. Dia ngopil-ngopil sampai lama, tapi tidak juga dibukakan pintu. Lalu saya tolong, Pak, jawab Pak Sis. Bagaimana, Bu Erna? Berarti benar Anda ke rumah saudari Nadine, lalu karena emosi Anda membunuhnya? Tanya KP Herman. Erna yang awalnya melotot langsung pucat. Tapi dia sudah meninggal saat saya masuk ke rumahnya, Pak, jawab Erna ketakutan. Dari mana Anda tahu saudari Nadine sudah meninggal? Setelah Pak Satpam ini pergi, saya ketuk-ketuk pintu depannya, tapi tidak ada yang buka. Tapi saya lihat ada mobil dan sandal di depan rumah, maka saya yakin kalau penghuninya di dalam. Maka saya coba buka handle pintunya, ternyata tidak dikunci. Ya sudah, saya masuk.
Lalu saya lihat wanita itu tidur di sofa ruang tamu. Saya teriak-teriak permisi tapi dia diam saja. Lalu saya dekati dia, kok dadanya diam. Kalau dia tidur kan pasti dadanya naik turun. Saya coba pergelangan tangannya saya pegang, tapi denyutnya sudah tidak ada, Pak. Tangannya juga sudah dingin. Terang, Erna. Kenapa Anda tidak berterus terang dari awal kalau Anda ke rumah saudari Nadine di sore itu? Saya takut, Pak. Saya tidak mau terlibat. Nanti takut saya yang dituduh. Cukup hati saya saja yang sakit dihianati sama bajingan ini. Tapi jangan fisik saya. Jawabnya lagi sambil melotot ke arah suaminya yang menunduk semakin dalam. Setelah tahu saudari Nadine meninggal, lalu apa yang Anda lakukan? Saya pulang, Pak. Tapi sebelumnya saya bersihkan dulu semua sidik jari saya, Pak. Saya nggak mau dikait-kaitkan sama kematian wanita itu. Saya pikir itu hukuman dari Tuhan karena dia sudah menyakiti hati sesama wanita. Katanya lagi. Baiklah, kalau begitu Pak Zen, Bu Erna, silakan Anda berdua memberikan sidik jari Anda dan saya juga meminta selai rambut Anda berdua untuk saya tes karena kami menemukan epitel kulit di kuku jari saudara Nadine. Kata Herman lagi. Tapi kami kan tidak membunuh Nadine, Pak. Saya tidak mau, Pak. Protes Zen. Baik, kalau memang Anda tidak mau, sekarang juga kita pergi ke kantor. Ritonga lalu berdiri dan menyibakkan jaketnya hendak mengambil borgol. Zen langsung lemas. Diambilnya kertas yang disodorkan Herman untuk membubuhkan sidik jarinya. Siang itu, saat AKP Herman sedang membaca catatannya tentang kronologi kematian Nadine, tiba-tiba saja, tok tok tok. Izin Dan, ada tamu Dan, kata Ritonga. Siapa Ri? Izin Dan, Pak Bayu dan seorang wanita yang bernama Bu Nur. Dia bilang dia pembantu Nadine yang baru saja pulang dari desa Dan. Jawab Ritonga. Oh ya, suruh dia masuk. Jawab Herman. Tidak lama kemudian, masuklah Pak Bayu dan Bu Nur. Komandan, ini Bu Nur, pembantu hariannya Mbak Nadine. Kemarin kan Komandan pesan kalau pembantunya datang, saya suruh antar ke sini, kata Pak Bayu. Herman mengangguk. Dengan Mbak Nur, tanya Herman. Mbak Nur hanya mengangguk. Mbak Nur sudah tahu Mbak Nadine meninggal dunia? Sudah Pak, dikasih tahu sama Pak RT. Jawabnya sambil menunjuk ke arah Pak Bayu. Mbak Nur dari mana selama beberapa hari ini? Saya pulang kampung ke Bangil, Pak. Mbak saya sakit. Baik, kapan terakhir kali Anda bertemu dengan Bu Nadine? Ya hari Sabtu itu, Pak. Soalnya saya pulang kampungnya kan Minggu pagi. Bagaimana keadaan Bu Nadine di hari Sabtu kemarin? Kayak orang stres, Pak. Kayak banyak masalah gitu loh, Pak. Dari pagi sudah marah-marah sama saya karena masalah saya telat datang. Lalu sekitar pukul 10 lah ya waktu itu, saya dengar kok kayak ada tamu, tapi kok kayak lagi bertengkar. Lalu saya buru-buru keluar, tamunya sudah pulang pakai mobil. Dan dahinya Mbak Nadine itu keluar darah, Pak. Lalu pukul 11 ada tamu lagi. Itu pacaran Mbak Nadine, namanya Mas Rizal. Dia juga marah-marah sama Mbak Nadine. Malah waktu pulang dia nendang pintu pagar Mbak Nadine sampai nggak bisa dikunci. Nah, lalu jam 12-an datang lagi tamu sahabatnya Mbak Nadine, yaitu Mbak Nia sama Mas Wawan. Pokoknya kayak orang stres, Pak. Nangis, marah-marah. Apalagi ketambahan sepertinya Mbak Nadine lagi sakit ya, Pak. Terang Mbak Nur panjang lebar. Semua keterangan Mbak Nur cocok dengan keterangan para saksi. Permisi Komandan, ada saudari Nia, kata Ritonga memutus percakapan Mbak Nur dan Herman. Suruh masuk saja sekalian, jawab Herman. Permisi Pak, ini saya mau kasih barang-barang pribadinya Nadine, Pak. Kan kapan hari Bapak bilang kalau sudah disortir disuruh kasihkan ke Bapak dulu sebelum diserahkan ke keluarga, kata Nia. Oke baik, terima kasih saudari Nia, silakan duduk dulu. Kebetulan saya sedang mewawancarai Mbak Nur, pembantu saudari Nadine. Mungkin Mbak Nia bisa membantu menambahkan beberapa informasi yang terlewatkan. Nia lalu mengambil kursi dan duduk di sebelah Mbak Nur. Mbak Nur, apakah Bu Nadine sering minum minuman keras? Tanya Herman. Jarang sih Pak, cuma di rumah memang ada. Ya kadang-kadang Mbak Nadine tuh minum kalau lagi suntuk katanya, jawab Mbak Nur. Apakah dari dulu Bu Nadine suka minum kalau stres? Izin Pak, saya boleh nambahin Pak. Selania. Silakan. Jadi Nadine itu sudah mulai minum sejak kuliah di Surabaya, Pak. Dia itu kalau lagi stres suka ke kos-kosan Wawan. Karena di kos-kosan kami kan dilarang. Nah, tapi kalau di tempat Wawan itu agak bebas, kata Nia. Herman mencatatnya di dalam buku kecil. Oh ya Mbak Nur,
Apakah Mbak Nur tahu ini sapu tangan milik Bu Nadine? Tanya Herman sambil memperlihatkan sapu tangan berwarna biru laut yang diletakkan di dalam plastik. Sapu tangan? Semenjak saya kerja di rumah Mbak Nadine, saya tidak pernah tuh Pak mencuci dan menyetrika sapu tangan. Mbak Nadine tidak punya sapu tangan. Mbak Nadine itu lebih suka pakai tisu. Di rumah di mana-mana itu ada tisu, jawab Mbak Nur. Coba diingat-ingat Mbak Nur. Apakah saat Mbak Nur pulang kemarin, di rak piring yang ada di dekat cucian piring ada gelas kaca yang bisa untuk minum alkohol? Wah ya jelas ndak ada toh Pak. Rak dekat cucian piring itu harus bersih dari alat-alat rumah tangga. Rak itu hanya untuk menaruh benda yang habis dicuci saja. Setelah itu langsung harus dilap. Mbak Nadine itu kan orangnya cerewet loh Pak. Habis cuci piring, gelas, sendok, itu cuma ditaruh sebentar aja di rak itu. Lalu harus segera dilap, lalu dimasukkan ke dalam lemari. Katanya biar ndak ada bercak airnya. Terang Mbak Nur. Termasuk jika Mbak Nadine yang mencuci. Waduh, kalau Mbak Nadine yang nyuci malah habis dicuci langsung dilap dan dimasukkan ke lemari toh Pak. Di sini berarti benar dugaan Herman. Pelaku mencuci gelasnya agar terlihat Nadine minum minuman keras sendiri dan polisi atau siapapun mengira jika Nadine memang overdosis alkohol. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Herman sudah bersiap-siap untuk tidur ketika handphonenya berbunyi dan tertera nama Ritonga di layarnya. "Ya Ri," tanya Herman. "Izin melaporkan Dan, ada kecelakaan di jalan Mastrip Dan," kata Ritonga. "Loh, kecelakaan kok lapor saya? Kan ada polisi lalu lintas Ri," kata Herman dengan kesal. Tapi kemudian kecelakaan ini menimpa Mbak Nia, sahabat dari Mbak Nadine, jawab Ritonga yang langsung membuat Herman berdiri dari tempat tidurnya. "Baik, kamu tunggu saya di sana," kata Herman bergegas mengganti pakaian tidurnya dengan baju dinasnya. "Loh, ayah mau kemana lagi?" tanya istri Herman. "Ada kecelakaan Bun," jawab Herman singkat. "Wong cuma kecelakaan kok, ya biar diurus sama polisi lalu lintas saja toh ya," jawab istri Herman. "Tapi yang kecelakaan itu saksi aku Bun. Aku paling tidak suka dengan faktor kebetulan. Pasti ada sesuatu yang disengaja," kata Herman sambil bergegas pergi. Istrinya hanya menghela nafas panjang. Dia tahu betul kebiasaan suaminya. Suaminya sangat berdedikasi dengan pekerjaannya, jadi ia pun memakluminya. "Bagaimana keadaan saudari Nia?" tanya Herman saat ia sudah berada di ruangan UGD. "Izin Dan, masih ditangani dokter Dan," jawab Ritonga. "Kejadiannya bagaimana?" tanya Herman lagi. Saat terjadi kecelakaan, seseorang mencari identitas Nia dan menemukan kartu nama yang pernah diberikan komandan kepada saudari Nia. Jadi dia menghubungi kantor. Kebetulan saya sedang dinas malam Dan, jadi langsung saja saya telepon komandan, jawab Ritonga. "Apa kata saksi?" Kalau kata saksi, Nia ditabrak sebuah mobil sedan berwarna silver Dan. Penumpangnya sempat turun, mungkin berusaha menolong, tapi karena orang-orang banyak yang datang, mungkin dia takut di masa, dia langsung ngebut pakai mobilan Dan, jawab Ritonga. "Ada yang lihat plat nomornya?" Kata seorang saksi, tidak ada yang lihat karena daerah situ gelap Dan. Bagaimana kondisinya Pak?" tanya seseorang dengan nafas ngos-ngosan karena berlari yang ternyata itu adalah Wawan. "Anda tahu dari mana kalau saudari Nia kecelakaan?" tanya Kak Herman. "Izin Dan, saya yang menghubunginya Dan. Saya minta saudara Wawan untuk memberitahu orang tua Nia," kata Ritonga. "Saudari Nia sedang ditangani dokter. Apakah Anda tahu dari mana saudari Nia malam-malam kok ada di daerah Mastrip?" tanya Herman. Nia itu dari geso saya yang ada di Wiyung Pak," jawab Wawan. "Dari tempat Anda? Malam-malam?" Padahal jarak kantor dia dengan geso Anda lumayan jauh. Apakah ada hal penting yang sampai membuat saudari Nia nekat malam-malam pergi ke tempat Anda?" tanya Herman lagi. "Saya sudah bilang Pak, hari Minggu saja ketemuan tapi Nia tidak mau. Terlalu lama katanya. Dia ingin curhat Pak. Dia sedang sedih dan stres dengan kematian Nadine, dan dia merasa bersalah gara-gara dia mengajak kerja di tempat Pak Zen, sehingga Nadine meninggal dunia," terang Wawan. "Apakah Anda sudah menghubungi orang tua Nia?" "Sudah Pak, mungkin sebentar lagi mereka akan datang," jawab Wawan. Cukup lama mereka menunggu. Lalu salah seorang petugas dokter keluar. Dia pun mengatakan kalau Nia harus masuk ICU karena kondisinya yang mengkhawatirkan. Wawan langsung berdiri. "Biar saya yang menunggunya Pak. Mohon maaf, untuk sementara saya melarang saudari Nia ditunggui ataupun ditengok oleh siapapun. Ritonga, kamu suruh anak-anak untuk berjaga di depan pintu ICU." "Loh, kenapa Pak?" tanya Wawan. "Saya takut kecelakaan yang menimpa saudari Nia bukanlah kecelakaan biasa.
Tapi usaha seseorang untuk menyingkirkan dia karena dia tahu sesuatu yang membahayakan seseorang. Jawab AKP Herman. 3 hari setelah kecelakaan yang menimpa Nia, tampak Herman dan Ritonga sedang menyusun kursi-kursi yang berada di ruang pertemuan. Kemarin undangan untuk semua orang sudah kamu kirimkan kan, Ri? Siap, Komandan. Sudah, Dan. Jawab Ritonga. Bagus. Mari kita bongkar semua kebusukan orang ini, gerutu Herman dengan geram. Pukul 10 pagi, tampak beberapa orang datang memasuki ruang pertemuan. Yang pertama, tampak Pak Zen dan Bu Erna yang datang dengan kepala tertunduk. Lalu Pak Bayu yang datang dengan Pak Sis dan Mbak Nur, lalu disusul dengan Wawan. Rizal datang kemudian dengan wajah ditekuk. Kemudian ada Pak Karmin, kemudian kedua orang tua Nadine, Bu Mariam dan Pak Sidik, dan terakhir kedua orang tua Nia. Alat perekam sudah dipasang. 3 orang anggota polisi sudah berdiri bersiap di depan pintu ruangan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam hal membahas kasus kematian saudari Nadine. Herman tampak diam sejenak memandang semua wajah tamunya. Perlu diketahui, saudari Nadine yang selanjutnya akan saya panggil korban, pada hari Senin sekitar pukul 11 telah ditemukan meninggal dunia oleh salah satu office boy kantor Pak Zen, yaitu Pak Karmin. Betul? Tanya Herman kepada Pak Karmin. Pak Karmin mengangguk. Kita kembali ke hari Sabtu, saat korban masih hidup. Pukul 8 pagi, Mbak Nur datang ke rumah korban, betul? Betul, Pak. Jawab Mbak Nur. Korban masih sehat kan, Mbak Nur? Oh, masih, Pak. Walaupun ya gitu kelihatan agak sakit. Lalu pukul 10 Pak Zen datang dan sempat terjadi pertengkaran dengan korban sampai dahi korban berdarah. Betul? Pak Zen hanya mengangguk pasrah. Bertengkar masalah apa, Pak? Tanya Herman. Nadine minta saya menikahi dia, Pak, karena dia sudah hamil, kata Zen sambil masih menunduk. Apa? Jadi anak saya hamil dan kamu yang menghamili? Setan kamu, kurang ajar kamu. Berarti kamu yang sudah membunuh anak saya, kata Pak Sidik ayah Nadine sambil berusaha meraih tubuh Zen. Tapi petugas kepolisian langsung sigap. Mereka menenangkan ayah Nadine. Sabar, Pak, sabar, kita belum selesai, kata Herman. Lalu di pukul 11 siang saudara Rizal datang. Dan Anda juga bertengkar? Rizal hanya menunduk. Anda dan korban bertengkar karena masalah apa, saudara Rizal? Saya menuntut kejelasan hubungan saya dengan Nadine, Pak. Dan saya juga bilang kalau memang harus putus, maka saya meminta agar Nadine mengembalikan rumah pemberian saya, jawab Rizal Parau. Baik. Lalu di pukul 12 siang datang saudari Nia dan juga saudara Wawan untuk melihat keadaan korban, betul? Betul, Pak, tapi tidak lama. Ya sekitar 30 menitan karena saya harus kembali lagi ke Mojokerto, jawab Wawan. Lalu kemudian pukul 4 sore Mbak Nur berpamitan pulang dan juga minta izin untuk pulang ke desa karena ibunya sakit. Betul? Lagi-lagi Mbak Nur mengangguk. Pak Zen, Anda tidak datang untuk kedua kalinya ke rumah korban pada hari Minggunya, tanya Herman. Zen yang mendapat pertanyaan mendadak langsung gelagapan. Oh tidak, Pak. Untuk apa saya kembali ke sana hari Minggu? Minta dipukuli lagi? Ya untuk membunuh korban mungkin. Ya Tuhan, Pak, saya kan sudah bilang, Pak, jangankan manusia, tikus saja saya nggak berani bunuh, jawab Zen. Herman hanya mengangguk. Oke, kita beralih ke hari Minggu. Kita asumsikan kematian korban terjadi pada hari Minggu. Hal ini sesuai dengan hasil autopsi jenazah. Sedangkan pada hari Minggu sore diketahui Nyonya Zen datang ke rumah korban dan kedatangannya diketahui oleh Pak Sis selaku satpam di komplek tersebut. Tapi saat saya datang wanita itu sudah meninggal, Pak, kata Erna. Bukan Anda yang membunuhnya. Untuk apa saya bunuh wanita itu? Saya cuma mau memberikan dia peringatan, Pak, jawabnya tegas. Saudara Wawan, tadi Anda bilang Anda hanya sebentar di rumah korban karena buru-buru mau berangkat ke Mojokerto, betul? Betul, Pak. Tetapi kenapa saat saya menelpon orang tua Anda mereka mengatakan kalau Anda sudah 2 minggu tidak pulang ke Mojokerto? Tanya Herman tajam. Wajah Wawan tampak bingung. Dan mobil Anda adalah sedan warna silver, bukan? Kenapa Anda menabrak Nona Nia malam itu? Kami sudah mengecek ke tukang parkir gesos Anda. Mereka membenarkan saudari Nia malam itu memang datang menemui Anda. Tapi tidak lama setelah itu saudari Nia pulang. Tukang parkir juga melihat Anda keluar menaiki mobil Anda dengan buru-buru.
Dan saat kembali, tukang parkir itu melihat bahwa bagian depan kiri mobil Anda sedikit penyok. Dan Anda berkata kalau Anda baru saja menabrak pohon. Dan perlu Anda ketahui saudara Wawan, bahwa saat ini saudari Nia sudah sadar dan dia sudah menceritakan kepada kami bahwa sapu tangan yang ada di rumah korban adalah sapu tangan milik Anda. Untuk membuktikannya tentu saja mudah. Saya akan mengambil sampel rambut Anda untuk membuktikan bahwa goresan kulit yang ditemukan pada kuku korban adalah kulit tangan Anda yang didapat korban saat berusaha melawan Anda saat Anda membekap korban. Tambah Herman, di sini Wawan tampak panik. Dia lalu berusaha kabur, tapi Rizal yang berada di sebelah Wawan buru-buru menarik kerah bajunya. Ayah Nadine pun langsung memukul kepala Wawan. Keadaan jadi semrawut. Suara teriakan bergema di mana-mana. Ibu Nadine sampai pingsan. Beberapa petugas polisi yang berjaga buru-buru menangkap dan memborgol tangan Wawan. Siang itu, di rumah sakit tempat Nia dirawat, tampak AKP Herman Ritonga, kedua orang tua Nia, Pak Zen dan istrinya datang menengok Nia. Mereka memang belum diizinkan masuk ke dalam ruang ICU karena Nia masih dalam taraf pemulihan. Mereka berenam tampak duduk-duduk di kursi tunggu pasien. Bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Tanya Zen kepada ayah Nia. Alhamdulillah, sudah mulai membaik sekarang. Masih dalam tahap pemulihan. Beberapa tulang rusuknya patah. Dia juga sempat mengalami gegar otak ringan. Jawab ayah Nia. Saya akan tetap membayar gaji Nia full, Pak. Dan semua biaya rumah sakit akan saya tanggung, kata Zen lagi. Terima kasih, Pak. Jawab ayah Nia. Pak, tolong ceritakan kepada kami, Pak. Bagaimana Bapak bisa menyimpulkan kalau Wawanlah pelaku pembunuhan Nadine? Kami sangat penasaran, Pak. Tanya Zen kepada Herman. Kecurigaan kami berawal dari tamu yang datang ke rumah Nadine. Seorang tamu yang pasti sudah akrab dengannya karena Nadine bersedia membukakan pintu untuk dia, menyuruhnya masuk, bahkan sampai minum minuman keras bersama. Awalnya kami juga menduga Nadine minum-minum sampai mabuk sendiri, bahkan sampai asmanya kumat. Karena Wawan cukup cerdik untuk mencuci gelas yang dia pakai. Tapi dia tidak tahu kalau Nadine adalah orang yang sangat rapi. Dia tidak mungkin meninggalkan gelas di atas cucian tanpa dilap. Herman lalu menghela nafas panjang. Awalnya kami mencurigai Pak Zen, tapi apa mungkin seseorang yang sudah disakiti hatinya mau diajak minum-minum. Lalu kami mencurigai Ibu Zen, tapi hal itu terpatahkan juga dengan teori apa mau istri sah minum-minum dengan orang yang sudah berselingkuh dengan suaminya. Lalu kami teringat perkataan Nia yang mengatakan kalau Nadine dan Wawan sejak kuliah sering minum-minum bersama. Akhirnya di sana kami mulai mengawasi gerak-geriknya. Herman lalu melirik ke arah orang tua Nia. Sebenarnya terbongkarnya kasus ini adalah berkat bantuan dari Mbak Nia. Dialah yang sudah menceritakan semua setelah dia sadar kemarin. Jadi pada saat Mbak Nur datang ke kantor saya, secara tidak sengaja saya menunjukkan sebuah sapu tangan kepada Mbak Nur. Dan di sanalah Nia mulai sadar. Siapa orang pemilik sapu tangan itu, dia tahu betul bahwa sapu tangan itu adalah milik Wawan. Karena sapu tangan itu adalah sapu tangan pemberian Nia untuk Wawan. Sapu tangan itu tidak mungkin tertinggal pada hari Sabtu saat mereka datang ke rumah Nadine. Karena selain waktu yang sangat singkat, dia juga tidak melihat Wawan mengeluarkan sapu tangannya. Maka setelah mengetahui fakta tersebut, Nia malam itu juga datang ke guest house Wawan untuk mengkonfirmasinya. Tapi Wawan menolak mengakuinya. Dia mengatakan mungkin ada orang yang memiliki sapu tangan yang sama. Sampai akhirnya Nia pulang. Tapi saat di jalan Mastrip, di jalan yang sepi dan agak gelap, dia ditabrak oleh mobil sampai tubuhnya masuk ke dalam parit besar dan kepalanya terantuk pinggiran parit itu. Dia masih setengah sadar saat dia melihat pemilik mobil itu turun dan dia melihat ternyata orang itu adalah Wawan. Mungkin Wawan ingin memastikan apakah Nia sudah mati atau belum ya, Pak? Tukas Erna. Bisa jadi. Tapi saat dia hendak melihat Nia, dia melihat banyak orang datang, makanya dia buru-buru kabur. Jawab Herman. Lalu bagaimana cara Wawan membunuh Nadine dan motifnya apa, Pak? Tanya Zen penasaran. Ternyata selama ini Wawan itu jatuh cinta sama Nadine sejak SMA. Tapi saat tahu Nadine hendak menikah dengan Rizal, maka dia perlahan mundur teratur karena dia tahu jabatan Rizal jauh di atasnya dan dia melihat Rizal adalah laki-laki yang baik untuk Nadine. Akan tetapi, kenyataannya Nadine justru hamil dengan laki-laki lain. Hal itu membuat Wawan kecewa. Wawan ini sebenarnya laki-laki baik. Dia mengatakan pada kami bahwa dia nekat datang pada hari Minggu pagi adalah untuk melamar Nadine. Dia tahu Pak Zen tidak mungkin menikahi Nadine.
Jadi dia bersedia menikahi Nadine dan menganggap anak Nadine seperti anaknya sendiri agar Nadine tidak malu hamil tanpa suami. Tapi di sini Nadine menolak. Bahkan menurut Wawan, Nadine sempat menghina-hina dirinya. Entah karena Nadine yang sedang mabuk atau itu memang ungkapan hati Nadine. Nadine itu sudah mengejek Wawan miskin, ya dan lain-lain. Wawan sakit hati, dia marah. Baginya kalau memang dia tidak dapat memiliki Nadine, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikinya. Herman tampak mengambil nafas panjang. Akhirnya karena sakit hati dan dia melihat Nadine sudah mulai mabuk, maka di sini Wawan langsung membekap wajah Nadine dengan bantal sofa di lantai. Karena saat itu mereka memang sedang duduk-duduk di lantai. Dia tahu sejak kecil Nadine memiliki riwayat penyakit asma. Jadi dia tidak membutuhkan waktu lama dan Nadine pun meninggal. Wawan cukup pintar. Dia segera memindahkan tubuh Nadine ke sofa. Dia membuat seolah-olah Nadine meninggal tidak disengaja. Dia lalu mencuci gelasnya dan membersihkan seluruh sidik jarinya. Kalau memang Nia tahu dari awal kalau pemilik sapu tangan itu Wawan, kenapa kok dia tidak langsung bilang sama Bapak ya? Tanya ya Nia. Herman tersenyum. Karena Nia ternyata sangat mencintai Wawan, Pak. Nia hanya mengkonfrontasi, tapi dia tidak berniat melaporkan Wawan karena dia yang terlalu cinta pada Wawan. Tapi semua berubah saat malam itu dia melihat orang yang dia lindungi tega menabraknya. Dan dia yakin kalau orang-orang itu tidak buru-buru datang, pasti Wawan sudah mencekiknya sampai mati karena dianggap membahayakan hidup Wawan. Itulah sebabnya setelah Nia sadar kemarin, dia langsung menceritakan semuanya kepada saya dengan hati yang hancur. Jawab Herman. Lalu bagaimana dengan nasib rumah Nadine, Pak? Tanya ayah Nia lagi. Oh ya, orang tua Nadine di sini cukup baik, Pak. Mereka menyerahkan rumah itu kembali kepada Rizal. Jawab AKP Herman. Tidak lama kemudian setelah penjelasan itu, AKP Herman pun berjalan keluar dari rumah sakit. Sepertinya sekali lagi aku harus mengucapkan terima kasihku pada Dr. Ajeng, Ri. Berkat analisanya jugalah kasus ini dapat dibongkar, kata AKP Herman saat mereka berdua berjalan keluar dari rumah sakit. Siap dan jawab Ritonga. Oke bagus, kalau gitu besok kamu antar buah-buahan ke tempat dinas saya, kata Herman lagi. Apa dan? Saya sendiri lagi dan tanya Ritonga gugup, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Iya, dan kalau bisa sekalian kamu ajak dia makan siang ya, kata AKP Herman sambil tersenyum menggoda. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wayu Dia Suryani. Di sini jujur ya, ini sangen ntar bohong lagi. Saya tuh udah sempet curiga nih sama Wawan, karena nggak mungkin lah Pak Zen, yang nggak mungkin juga istrinya, karena terlalu ceroboh sekali mereka datang. Walaupun itu tetap bisa jadi kemungkinan teman-teman ya, karena didorong rasa sakit hati bisa aja kemungkinan, atau Rizal juga bisa ada kemungkinan. Tapi di sini benar-benar Wawan, saya udah curiga nih dari awal nih. Wawan kayaknya agak aneh aja tuh dari Wawan, makanya ternyata di sini motifnya adalah asmara. Jadi selama ini Wawan, yang kita ketahui Wawan ini berteman sama Nia sama Nadine itu dari SD, dari kecil ya. Dan ternyata Wawan memendam perasaan suka. Tapi akhirnya ketika Nadine sudah menentukan pilihannya kepada Rizal, bahkan sudah ingin menikah di bulan Desember, mundur perlahan tuh. Jadi dia mundur perlahan. Dan ya udah deh, nggak apa-apa, Rizal juga laki-laki baik dan cocok sama Nadine. Dia menerima sebenarnya di awalnya semua itu. Tapi ketika dia mengetahui bahwasanya Nadine sedang mengandung anak dari Pak Zen dan Pak Zen tidak mau bertanggung jawab dan dia juga sudah putus dengan Rizal, disinilah Wawan mengutarakan isi hatinya dan dia siap bertanggung jawab atas bayi itu untuk menjadi seorang ayahnya supaya Nadine nggak malu. Dan di sini ternyata Nadine malah nggak mau, menolak, bahkan juga dia bukan cuma sekedar nyinyir ya, udah mengelukai hatinya Wawan. Dia bilang miskin lah, nggak tahu diri segala macam. Mungkin di sinilah akhirnya memicu seorang Wawan untuk menghabisi Nadine saat itu juga dengan cara yang luar biasa. Jadi rapih banget ya, dia tahu nih akan ada sidik jari atau apa gimana, dia setting seolah-olah itu overdosis beneran ya, karena dia juga tahu karena dia teman masa kecil, wah ini dia overdosis karena asma bisa. Dan di sini sekali lagi AKP Herman berhasil membuka tabir misteri yang begitu sulit ya, luar biasa, keren banget teman-teman. Dan wah ini Bu Wayu Dia jadi spesialis ya menuliskan kisah-kisah seperti ini. Dan ini juga supaya teman-teman nggak bosen ya, maksudnya akan ada kisah pesugihan, santet, dan juga ada misteri-misteri seperti ini akan kami selipkan. Intinya apapun itu demi untuk mempersembahkan yang terbaik untuk teman-teman semua. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih Bu Wayu Dia, ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya.
para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan yang punya komentar silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.